mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 20. Saya Rismawati dari Kabupaten Deli Serdang. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan rendahnya minat baca dari peserta didik. Di sini saya Rismawati sebagai coach dan Supiati adalah sebagai coaching. Nah, percakapan ini akan kami mulai. Apa kabar Bu Sumiati? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi sebenarnya ada situasi yang kurang baik ini Bu yang sedang terjadi pada diri saya. Ada masalah apa ini Bu Sumiati? Kayaknya lagi serius banget ini. Iya, mohon maaf sebelumnya Ibu memang punya keluangan waktu Bu. Oh, kalau masalah untuk Sumiati, Bu Sumi, saya ini selalu ada waktu. Silakan Ibu Sumi. Iya Bu, seperti ini Bu. Di dalam fase pembelajaran yang sudah saya laksanakan saat ini, saya mendapatkan kendala di dalam proses pembelajaran Bu. Salah satunya itu adalah rendahnya minat belajar peserta didik. Jadi hal ini sangat menjadi dampak negatif ya dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Ada kalanya hal tersebut membuat saya tidak fokus Bu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu. Kayaknya serius banget ini dengan minat baca peserta didik ini memang udah sering kali kita jumpai ya Bu Sumi ya. Karena setiap sekolah ini rata-rata ini sering saya jumpai juga di sekolah saya juga seperti itu, minat baca dari peserta didik ini memang sangat rendah saat ini. Kalau dari Bu Sumiati sendiri kira-kira apa yang mau Ibu capai gitu untuk saat ini? Baik Ibu, seorang guru pasti adalah Bu hal-hal pencapaian yang ingin dicapai dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi yang ingin saya capai adalah Bu perbaikan pembelajaran di kedepannya. Jadi ketika saya memahami peserta didik dengan baik, kemudian memahami pengelolaan kelas dengan baik, pasti saya punya gambaran tujuan-tujuan, keinginan-keinginan apa yang menjadi tujuan saya dalam proses pembelajaran. Jadi setiap guru pasti punya harapan besar, punya sesuatu hal yang ingin dicapai untuk mencapai ketercapaian hasil belajar pada peserta didiknya. Setidaknya saya mengetahui gambaran visi dan misi ke depannya tentang peserta didik saya, Bu, tentang proses pembelajarannya. Terutama itu baik dalam hal minat belajarnya, Bu. Iya ya. Jadi kalau selama ini tentang Ibu sudah memiliki tujuan ini tentang perbaikan pembelajaran. Nah, yang sudah Ibu pernah lakukan itu seperti apa perbaikan itu? Gitu? Yang sudah pernah Ibu lakukan? Perbaikan-perbaikan yang sudah saya lakukan, Bu, di dalam kelas, salah satunya adalah mengajak peserta didik untuk lebih mencintai proses gemar membaca di dalam kegiatan proses belajar. Salah satunya, saya juga membuat program membaca terbimbing Bu di dalam kelas. Jadi, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, kami ada literasi untuk membaca Bu. Jadi di sini bisa memunculkan minat anak-anak dalam membaca. Kemudian, anak-anak yang sudah memiliki kemampuan tinggi dalam membaca, ada kalanya mereka juga membantu saya, Bu. Mereka menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Jadi anak-anak yang memiliki kendala dalam belajar, dalam membaca, anak-anak yang memiliki ketercapaian belajar yang lebih baik, maka mereka akan membantu teman-temannya. Misalnya,
membantu mengeja huruf-hurufnya, baik itu dari suku katanya, kemudian membantu huruf-huruf yang susah untuk disebutkan secara jelas, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Gambaran tentang identifikasi yang sudah saya lakukan, Bu. Wah, sebenarnya luar biasa sekali ya Bu Tumia itu ya. Ini rencana Ibu itu yang sudah rencana Ibu ke depannya itu seperti apa gitu? Ke Baik, depannya Bu. tentang literasi anak-anak ini. Kalau membahas tentang literasi ini saya sangat tersentuh karena ini mengenai literasi ini memang sangat perlu sekali dibangkitkan kembali untuk anak-anak didik kita. Bagaimana rencana Ibu ini ke depannya? Iya, baik Bu, terkait dengan rencana yang akan saya lakukan, di sini saya Bu tidak bertindak sendiri Bu. Saya akan mengikut sertakan paguyuban di sekolah, mengaktifkan kerjasama kepada wali murid, sehingga mereka tahu kebutuhan-kebutuhan belajar peserta didik yang harus mereka dapatkan. Kemudian, rencana yang selanjutnya, saya juga akan menginformasikan kepada pihak sekolah, kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya literasi membaca. Jadi, saya juga menginformasikan kepada rekan sejawat, Bu, tentang pentingnya pojok baca yang ada di dalam kelas. Jadi dengan adanya pojok baca yang ada di kelas, maka semua kelas bisa mempunyai waktu terbaiknya kapan mereka akan melakukan proses membaca. Kemudian anak-anak juga akan mendapatkan informasi yang baik dari apa yang dia baca. Jadi rencana ataupun tujuan yang pastinya adalah saya melibatkan wali murid, kemudian paguyuban sekolah, kemudian semua warga sekolah untuk mendukung budaya gemar membaca yang akan saya programkan, Bu. Dimulai dari kelas saya terlebih dahulu, Bu. Kemudian sharing kepada rekan sejawat. Kemudian saya juga akan menginformasikan kepada wali murid, mana tahu mereka memiliki link ataupun informasi bisa berbagi buku yang menarik ya, bisa menyumbangkan, Bu, bagi yang berkenan, menyumbangkan buku-buku yang berkualitas untuk mendukung program pojok baca yang ada di kelas. Tapi intinya juga tidak memberatkan ya, Bu. Di sini rencananya adalah kerjasama, jadi tidak saling memberatkan untuk mendukung program pojok baca itu sendiri untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Seperti itu, Ibu. Iya Ibu. Berarti selama ini kolaborasi antara guru dan orang tua itu sudah berjalan ya Ibu ya? Udah Iya. ada komunikasi antara orang tua, guru, orang tua dan rekan sejawat pun kita berarti sudah saling mendukung bagaimana cara meningkatkan motivasi baca anak-anak kita ya Bu ya. Jadi kapan ini akan ada tindakan selanjutnya akan Ibu lakukan ini? Iya, tindakan untuk mengkomunikasikannya, Bu, secepatnya ya, Bu. Saya kan di sini ada ini ya, fasilitas WA, maka akan secepatnya saya informasikan kepada grup, kepada wali murid, tentang program yang akan saya tindak lanjutin. Jadi, ketika sudah diinformasikan ke grup, maka saya juga akan menyampaikan, Bu, tindakan-tindakan aksi positif saya kepada pihak sekolah, kepada rekan sejawat. Jadi di sini saya tidak berperan sendiri, Bu, karena sebuah kesuksesan yang besar, keberhasilan yang baik, kejayaan yang besar akan didukung oleh lingkungan yang baik. Jadi di sini saya memanfaatkan warga sekolah, rekan sejawat, dan komunitas belajar untuk mendukung program-program saya, Bu, agar salah satunya adalah meningkatkan minat membaca peserta didik yang persentasenya masih rendah. Jadi mohon dukungannya ya, Bu, untuk aksi saya selanjutnya. Pasti.
kalau masalah tentang literasi ini pastinya sangat mendukung ya Ibu. Ya semua rekan sejawat pun orang tua pun pasti akan mendukung kita Ibu. Di sini niat dan tujuan Ibu pun kayaknya sudah semakin mantap ini. Saya yakin Bu Sumiati pasti bisa ini melakukan gerakan baru di sekolah ini untuk meningkatkan minat baca anak-anak kita. Eh, saya mau mendengarkan gimana sih perasaan Bu Sumi ini ketika kita sudah bercerita panjang lebar ini. Iya, alhamdulillah Bu. Yes, pulang sekali rasanya Bu bisa didengarkan Bu keluh kesah saya, keresahan saya bahwa setiap manusia kan memang butuh lingkungan ya Bu, lingkungan Iya untuk Bu. mendengarkan orang lain. Jadi di sini saya bersyukur sekali ketika bisa bertatap muka walaupun secara virtual dengan Ibu. Perasaan saya, emosi saya sudah terkontrol secara positif dan kemudian saya juga mendapatkan motivasi dan semangat yang baru ketika berbincang dengan Ibu. Ada pemantik-pemantik wacana-wacana baru yang saya dapatkan dari sharing komunikasi kita hari ini, Bu. Dan tentunya saya juga bersemangat dan tentunya saya ingin menjadi guru yang lebih baik di proses pembelajaran berikutnya. Jadi alhamdulillah perasaan saya Bu sebagai refleksi hari ini sangat happy, bahagia Bu. Terima kasih. Saya juga merasakan bahagia Bu, karena saya juga mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu jadinya. Saya bukannya jadi memberikan solusi, tapi saya jadi mendapatkan solusi dari apa yang selama ini juga saya pertanyakan, ya kan Bu Sumi. Jadi saya nanti mau bertanya lagi lah, mau mendengarkan kabar dari Ibu Sumi lah tentang gimana tindakan Ibu yang sudah Ibu rencanakan ini nanti. Pokoknya kita harus komunikasi lagi ya Bu. Iya Bu, saya tunggu Bu proses coaching selanjutnya, pertemuan selanjutnya bersama Ibu. Dan tentunya Iya, ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa sekali bertemu dengan orang yang hebat seperti Ibu. Terima kasih Ibu atas terima momen kasih. kebersamaannya yang sangat indah. Sama-sama Ibu, saya juga merasa sangat bahagia hari ini bisa berkomunikasi dengan atau bisa bersharing-sharing dengan Ibu tentang anak-anak kita ini. Terima kasih Iya, banyak ya Ibu Sumi, kita ketemu di lain waktu ya Bu. Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Oke, Terima terima kasih. kasih Bu Sumi. Sama-sama Bu.